Justru Islam itu mengajarkan kalau nikah cukup satu saja. Satu saja. A few moments later. Nikah cukup satu saja kata Allah. Tapi kalau engkau ingin menikah lebih dari satu boleh, tapi maksimal 4. Kalau ingin menikah lebih dari satu boleh, tapi maksimal 4. Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di akun Noer Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang statement atau pernyataan dari Ipung Atria bahwa di dalam ajaran Islam itu hanya diperbolehkan menikah satu saja. Ini menarik ya. Dan beliau bagi saya ini memfitnah ajaran di dalam iman kekristenan bahwa di dalam Kristen laki-laki boleh menikah 100 istri. Wah, ini menarik menjadi perhatian kita. Sebelum kita jauh membahas bagian ini, kita simak dulu pernyataan dari Ipung Atria. Berikut videonya. Takut nanti kalau jadi Islam takut dipoligami gitu misalnya. Padahal enggak. Padahal justru Islam itu mengajarkan kalau nikah cukup satu saja. Satu saja. Itu rekomendasi Allah tuh, fangihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau engkau takut tidak berbuat adil maka nikahlah cukup satu saja. Aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Dzalika adna alla ta'ulu. Itu adalah menjauhkan engkau dari perbuatan menzalimi orang lain. Berarti nikah lebih dari satu itu kata Allah berpotensi berbuat jahat, berpotensi menzalimi orang lain. Itu kata Allah. Rekomendasi ya, nikah cukup satu saja kata Allah. Tapi kalau engkau ingin menikah lebih dari satu boleh, tapi maksimal 4. Jadi Islam datang itu untuk batasan, membatasi. Di mana ada kitab suci yang mengajarkan kalau nikah cukup satu saja. Kalau tidak Al-Quran, ya kan? Di mana? Tidak ada. Hanya Al-Quran yang mengajarkan kalau nikah itu cukup, rekomendasi cukup satu. Al-Quran itu mengajarkan, Allah mengajarkan. Justru Bible kalau mengajarkan nikah itu berapa? Coba. Ada ayatnya itu Mbak Putri. Oh, ada ayatnya. Sudah tahu ayatnya belum? Orang Kristen boleh menikah ya, laki-laki Kristen ini boleh menikah 100. Ada ayatnya loh di Bible. Ini bukan asumsi, bukan apa. Di Bible itu seorang laki-laki Kristen diperbolehkan menikah dengan 100 wanita. Ya, jadi jelas ya apa yang dinyatakan oleh Ipung Atria, dan ini menarik untuk kita perhatikan ya. Saya tidak akan jauh membahas di dalam ajaran Islam karena itu urusan beliau, tetapi karena Alkitab disinggung di situ, maka kita sebagai orang percaya memiliki hak untuk meluruskan. Ya, kita perhatikan pernyataan dari Ipung Atria, jelas dikatakan bahwa ajaran Islam itu mengajarkan menikah hanya satu saja. Nah, kita kembali, saya mengajak untuk melihat pernyataan dari Ipung Atria. Mari berikut videonya. Takut nanti kalau jadi Islam takut dipoligami gitu misalnya. Padahal enggak. Padahal justru Islam itu mengajarkan kalau nikah cukup satu saja. Satu saja. Itu rekomendasi Allah tuh, fangihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau engkau takut tidak berbuat adil maka nikahlah cukup satu saja. Aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Dzalika adna alla ta'ulu. Itu adalah menjauhkan engkau dari perbuatan menzalimi orang lain. Berarti nikah lebih dari satu itu kata Allah berpotensi berbuat jahat, berpotensi menzalimi orang lain. Itu kata Allah. Rekomendasi ya. Iya, jadi jelas
apa yang dikatakan oleh Ipung Atria, namun beberapa pernyataan lagi setelah beliau menyatakan hal ini diperbolehkan, yaitu batasannya 3. Ini menarik ya, menjadi perhatian kita. Katanya di ajaran Islam itu mengajarkan hanya 1, tapi kalau mau lebih boleh 3. Ini bagi saya adalah standar ganda atau tidak konsisten dengan apa yang diajarkan ya. Kalau 1 ya udah 1, tidak boleh ada lagi, harus tidak melebihi 3, yaitu jelas namanya bukan monogami tetapi poligami ya guys ya. Bagaimana pendapat netizen dengan pernyataan dari Ipung Atria ini? Ya silahkan tulis di kolom komentar. Ya kembali saya tidak akan jauh membahas tentang ajaran Islam karena ini ada tuduhan di dalam Alkitab bahwa laki-laki Kristen itu diperbolehkan menikah 100. Ayat andalannya itu adalah Matius 19 ayat 29 ya guys ya. Namun sebelum kita jauh membahas ini, kita simak lagi pernyataan dari Ipung Atria tentang ajaran Alkitab. Berikut videonya. Nikah cukup 1 saja kata Allah. Tapi kalau engkau ingin menikah lebih dari 1 boleh, tapi maksimal 4. Jadi Islam datang itu untuk batasan, membatasi. Di mana ada kitab suci yang mengajarkan kalau nikah cukup 1 saja. Kalau tidak Al-Quran, ya kan? Di mana? Tidak ada. Hanya Al-Quran yang mengajarkan kalau nikah itu cukup, rekomendasi cukup 1. Al-Quran itu mengajarkan. Ya, jadi jelas apa yang dikatakan oleh Ipung Atria. Beliau mengutip dari Matius 19 ayat yang ke-29, ya dituliskan di situ bahwa setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Yang memang kalau kita memperhatikan dalam Matius 19 terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia tidak ada kata istri di situ, tapi dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris di situ menggunakan wife, yaitu ada istri, kata istri di dalamnya. Ya, pertanyaan saya, apakah benar di dalam iman kekristenan itu diperbolehkan menikah 100 bagi laki-laki Kristen? Ya, padahal di sini tidak ada kata laki-laki ya, di situ setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan seterusnya. Menariknya di sini, mengapa Ipung Atria hanya terfokus kepada istri, tidak yang lain, padahal di situ banyak ya guys ya. Ada saudaranya laki-laki, ada saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Inilah tuduhan-tuduhan yang merupakan fitnah di dalam ajaran kekristenan ya dari Ipung Atria. Ya kalau tidak tahu jangan bahas Alkitab ya guys ya. Bagaimana mungkin tidak beriman kepada Alkitab tapi membahas Alkitab? Yang ada hanyalah penyesatan. Ya mari kita memperhatikan perikop kita ini berbicara tentang upah mengikut Yesus. Di sini Yesus mau menekankan bahwa setiap orang yang karena nama Yesus meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan itu akan mendapatkan 100 kali lipat. Bukan berarti secara literal kita mengartikan bahwa dapat 100 bapak, dapat 100 ibu, dapat 100 anak-anak atau dapat 100 kali lipat ladang. Bukan berarti hal yang demikian. Lalu terjemahan dari Ipung Atria juga 100 istri. Wah itu adalah fitnah yang keji menurut saya. Alkitab mau mengajarkan kepada setiap kita bahwa bagi setiap orang yang meninggalkan semuanya karena nama Yesus itu akan memperoleh berkat yang lebih besar dari apa yang ada di dalam dunia ini. Bahkan Alkitab mencatat di situ akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi jelas ya sebenarnya bukan soal 100 istri ya guys ya, itu tafsiran masa bodoh menurut saya.
Mari kita memperhatikan apa yang diajarkan dalam iman kekristenan tentang sebuah pernikahan kudus, yaitu berawal dari bagaimana Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-22, di situ Alkitab mencatat bahwa dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ingat bahwa Allah membangun seorang perempuan, bukan 2 orang perempuan atau 3 orang dan lain sebagainya. Bahkan di sini jelas ya, dibangunnyalah seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu. Berarti di dalam iman kekristenan dasar pernikahan itu adalah 1 laki-laki dan 1 perempuan, bukan lebih itu. Maka dikatakan bahwa dalam kekristenan dikenal dengan monogami. Mari kita perhatikan kembali di dalam Matius 19 ayatnya yang ke-6. Di situ dikatakan ya dari ayat yang ke-5, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi 1 daging. Demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi sangat jelas di sini, bahkan di dalam iman kekristenan itu tidak diperbolehkan untuk menceraikan istrinya. Tidak ada istilah talak 1, talak 2, talak 3 seperti apa yang diajarkan oleh Ipung Atria ya, yang dipercaya di dalam ajaran Ipung Atria. Ya, saya tidak akan membahas kembali jauh ke ajaran Ipung Atria, tapi saya meluruskan di sini apa yang telah disesatkan ya di dalam Alkitab. Ya, kalau kita memperhatikan bagian ini sangat jelas bahwa di dalam iman kekristenan itu hanya 1 untuk seumur hidup ya guys ya, karena apa yang sudah dipersatukan Allah itu tidak boleh diceraikan manusia, dan mereka bukan lagi 2 tetapi 1 ya. Jadi jelas ya, di dalam ajaran iman kekristenan kita kenal dengan monogami, yaitu hanya 1 istri untuk seumur hidup. Kiranya melalui video ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita dan wawasan kita dibukakan dengan jelas supaya kita berpikir waras serta hidup dalam kewarasan. Tuhan Yesus memberkati kita. God bless you.